Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Arif Sugianto, Sarjana Hukum Bupati Kebumen, melalui penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Kebumen telah merumuskan 3 isu prioritas lingkungan hidup, yaitu 1. Peningkatan volume sampah, 2. Pencemaran air limbah industri dan limbah rumah tangga, dan yang ketiga, alih fungsi lahan. Isu yang pertama yaitu peningkatan volume sampah. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 tercatat sebanyak 167.590,85 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, capaian penanganan sampah sebesar 53,75% atau 90.085,65 ton per tahun, dan pengurangan sampah sebesar 23,83% atau sebesar 39.930,82 ton per tahun. Isu sampah menjadi permasalahan penting karena luasnya wilayah pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kebumen. Pelayanan pengelolaan sampah yang mampu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kebumen masih terbatas di wilayah perkotaan saja. Sedangkan di kawasan pedesaan, penanganan sampah dilakukan dengan pengurangan sampah dan pengelolaan mandiri melalui TPS 3R dan bank sampah. Pemkab Kebumen telah memiliki 2 TPA, yaitu TPA Kali Gending dengan kapasitas 5 hektar dan TPA Semali dengan kapasitas 3,7 hektar. Kedua TPA tersebut telah menggunakan metode kontrol landfill dan sudah dilengkapi dengan fasilitas pos jaga, neraca, instalasi pengolahan lumpur tinja, instalasi pengolahan limbah, sumur pantau, dan penangkap gas metan. Upaya pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen untuk penanganan isu persampahan diantaranya adalah 1. Program 1 Desa 1 Bank Sampah. Pemerintah Kabupaten Kebumen mentargetkan setiap desa di Kabupaten Kebumen memiliki minimal 1 bank sampah. Tujuan ini diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi pembentukan bank sampah yang dibantu oleh tenaga fasilitator, lapangan, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Sampai dengan tahun 2021, di Kabupaten Kebumen telah terbentuk sebanyak 104 bank sampah dari 460 desa dan kelurahan. 2. Pengolahan sampah secara mandiri dari sumber melalui pembangunan TPS 3R. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan fasilitasi pembangunan TPS 3R yang kemudian fasilitas tersebut diserahkan kepada masyarakat. Sampai saat ini terdapat 21 TPS 3R. 3. Memberikan dana stimulan dan penghargaan bagi pengelola sampah. 4. Mengadakan forum pengelola TPS 3R dan bank sampah yang dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan untuk menjalin komunikasi dan penyelesaian masalah persampahan. Isu prioritas selanjutnya adalah pencemaran air oleh limbah industri dan limbah domestik. Faktor pemicu terjadinya pencemaran air di Kabupaten Kebumen adalah peningkatan jumlah penduduk dan jumlah usaha sebagai penghasil air limbah. Peningkatan jumlah kawasan perumahan dan pemukiman berdampak pada peningkatan limbah domestik. Sedangkan pencemaran air oleh limbah industri di Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah dari industri mikro dan kecil berupa industri tahu dan tempe, tapioka, batik, serta industri kecil lainnya. Kondisi kualitas air permukaan di Kabupaten Kebumen dideskripsikan melalui Indeks Kualitas Air IKA. Nilai IKA Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 adalah 52,38. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020, yaitu menurun sebesar 5,31 poin. Hasil pemantauan kualitas air permukaan yang rutin dilaksanakan oleh DLHKP menunjukkan dari 76 titik pantau hanya 13,16% yang memenuhi syarat baku mutu, sedangkan 83,53% mengalami cemar ringan dan 1,32% cemar sedang. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan upaya sosialisasi dan pendampingan serta fasilitasi bagi UMKM dengan pembangunan IPAL. Beberapa IPAL yang sudah dibangun menggunakan APBD Kabupaten Kebumen, diantaranya IPAL Industri Kecil Tahu di Kelurahan Bumirjo, Industri Kecil Lanting di Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Guarasan, dan Industri Tahu
ada juga IPAL industri kecil batik di Desa Gemak Seti yang kami ajukan menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk penanganan limbah domestik rumah tangga sampai dengan tahun 2021, pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan pembangunan tangki septik individual sebanyak 2.113 sambungan rumah, tangki septik komunal sebanyak 157 unit untuk 807 sambungan rumah, IPAL komunal sebanyak 4 unit untuk 298 sambungan rumah, dan IPAL skala kawasan sebanyak 2 unit atau 418 sambungan rumah. Isu prioritas selanjutnya adalah alih fungsi lahan. Isu ini telah menjadi isu serentak di berbagai wilayah. Demikian juga di Kabupaten Kebumen. Faktor pemicunya adalah peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan industri. Alih fungsi lahan ditandai dengan berkurangnya jumlah luasan lahan perkebunan, sawah, dan pertanian lahan kering yang beralih fungsi untuk kegiatan industri, permukiman, dan kegiatan lainnya. Upaya yang kami lakukan untuk menangani isu alih fungsi lahan diantaranya dengan melakukan pengawasan terhadap perizinan penggunaan lahan dan memastikan bahwa semua kegiatan usaha berada pada rencana tata ruang yang sesuai. Selain itu, kami juga melaksanakan program nandur wit nggo anak putu, yaitu kegiatan penanaman pohon yang diinisiasi oleh pemerintah maupun kegiatan swadaya masyarakat. Program ini merupakan pelaksanaan visi pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, yaitu Semarak, Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat. Dari program tersebut, di tahun 2021 kami telah menghasilkan penghijauan di Kabupaten Kebumen sebanyak 55.795 batang pohon. Program penghijauan ini didukung oleh Balai Pengelolaan Das Serayu Opak dalam penyediaan bibit tanam, cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 Provinsi Jawa Tengah, serta program CSR oleh Pertamina Foundation. Selain itu, kami juga berkomitmen dalam melaksanakan konservasi di kawasan pesisir dengan membuat arboretum mangrove di kawasan ekosistem esensial KEE Muara Kali Ijo Desa Ayah Kecamatan Ayah yang merupakan hasil CSR dari PT Pertamina Foundation. Luas penanaman mangrove sampai tahun 2021 seluas 18,5 hektar. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari berbagai pihak, upaya-upaya yang telah kami rencanakan tidak bisa tercapai secara maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPD Kabupaten Kebumen dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa dukungan yang kami laksanakan diantaranya dalam penganggaran. Kami telah menyetujui alokasi anggaran di bidang lingkungan hidup untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar 32 miliar 458.752.000. Jumlah ini meningkat dari tahun anggaran 2020, yaitu sebesar 27 miliar 86.540.000 atau meningkat sebesar 19,83%. Anggaran ini melaksanakan 9 program di bidang lingkungan hidup dari satu program dan satu program penunjang. Selain melalui penganggaran, kami juga mendukung upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup melalui dana aspirasi anggaran dewan yang sebagai digunakan untuk pemberian bantuan satgas pengelolaan sampah dan pendampingan pembentukan bank sampah bagi desa. Pada proses legislasi, kami telah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini sedang melaksanakan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 23 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah. Selain itu, kami juga telah menyetujui penganggaran untuk penyusunan rencana detail
tata ruang untuk kawasan perkotaan Kebumen dan Perembun, dan juga menyetujui penganggaran penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.